Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Apriliati, NIM T2017-3009. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini selaku peserta magang MMDC atau magang masa darurat COVID. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu pendidikan, dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi tanpa terkecuali. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu tanpa terkecuali. Pada masa darurat COVID ini, pendidikan banyak di negara memutuskan atau menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas-universitas yang ada, termasuk juga di Indonesia. Virus yang disinyali mulai mewabah pada tanggal 21 Desember 2019 ini diawali oleh kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh dunia. Virus ini sangat cepat menyebarnya karena tidak terdeteksi. Ratusan ribu dampaknya pada kehidupan manusia, ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Penularan yang sangat cepat oleh virus ini dan sulit mendeteksinya. Ciri-cirinya orang terpaparnya karena masa induksi COVID-19 ini kurang lebih dari 2 minggu, menjadi penyebab korban berjuta-juta. Pada pendidikan di Indonesia ini, dampak COVID pada pendidikan ada 2 dampak bagi keberlangsungan pendidikan. Yang pertama, dampak jangka pendek, dan yang kedua, dampak jangka panjang. Di mana dampak jangka pendek ini yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familiar melakukan sekolah di rumah, karena semenjak adanya COVID-19 ini semua segmen sekolah ditutup dan kita hanya bisa belajar di rumah. Jadi bagi keluarga di Indonesia, virus ini adalah kejutan besar, khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Demikian juga dengan problematika psikologi anak-anak yang terbiasa bertatap muka langsung ketika melakukan pembelajaran di sekolah. Namun sekarang dengan adanya pandemi COVID ini, pendidikan harus berjalan tetap seperti biasanya, namun dilakukan di rumah melalui via online. Dampak yang kedua yaitu jangka panjang. Dampak jangka panjang ini banyaknya kelompok masyarakat di Indonesia yang akan terpapar jangka panjang, di mana COVID-19 ini dampak pendidikannya dari waktu jangka panjang adalah dari keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antara kelompok masyarakat dan antara daerah di Indonesia. Jadi pandemi COVID ini sangat berdampak terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia seharusnya kita bisa menjadi warga yang cerdas dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Contohnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer ketika kemana-mana. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.